Dalam era globalisasi dan transformasi tata kelola publik, dua konsep utama yang menjadi sorotan adalah good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, dan revamping governance, atau pembaruan tata kelola pemerintahan. Keduanya ini lahir sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Pemerintahan modern tidak lagi bisa dijalankan secara tertutup dan birokratis, melainkan harus adaptif terhadap nilai demokrasi serta pelayanan publik yang efisien. Good governance menekankan prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan juga keadilan. Konsep ini tuh didorong oleh lembaga internasional seperti UNDP, Bank Dunia, dan OECD sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, reinventing governance berasal dari gagasan reinventing government oleh Osborne dan Guy Blair yang mendorong inovasi dalam sektor publik melalui pendekatan kewirausahaan, kolaborasi, dan fleksibilitas. Lalu juga dalam kerangka ini tuh pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mitra strategis, bukan semata penyedia layanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua konsep ini penting demi terciptanya sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Lalu selanjutnya ada pengertian dasar good governance. Jadi, good governance itu adalah konsep yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tata kelola secara baik dan juga bertanggung jawab. Dalam administrasi publik, konsep ini tuh mencakup prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan juga supremasi hukum. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga bisa dari keterlibatan masyarakat, penghormatan terhadap hukum, serta kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada definisi good governance. Menurut UNDP, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang menunjang partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan juga visi strategis. Bank Dunia mendefinisikannya sebagai cara negara mengelola sumber daya ekonomi dan sosial secara efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Sementara menurut Santoso dalam Atmojo 2022, good governance adalah pengelolaan urusan publik secara terbuka dan bertanggung jawab dengan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, good governance itu menjadi kerangka normatif dan praktis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya ada unsur dan karakteristik good governance. Beberapa unsur penting yang menjadi karakteristik utama dari good governance ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ini ada partisipasi. Jadi partisipasi ini good governance menuntut keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini tuh bisa dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Masyarakat ini juga tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki suara dan juga kepentingan yang harus didengar. Dengan adanya partisipasi, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif, tepat sasaran, dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Yang kedua ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dalam konteks ini, seluruh proses dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Informasi yang terbuka mencegah praktik penyalahgunaan wewenang dan juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban setiap pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, dan juga tindakan yang mereka ambil. Dalam sistem good governance, akuntabilitas ini berlaku baik secara vertikal kepada lembaga pengawas maupun juga secara horizontal kepada publik. Pemerintah yang akuntabel tidak hanya bersedia menerima kritik,
tapi juga bisa siap memperbaiki kesalahan. Yang keempat ada supremasi hukum atau rule of law. Pemerintahan yang baik dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Hukum ini harus berlaku adil, tidak diskriminatif, dan ditegakkan secara konsisten. Supremasi hukum juga memastikan bahwa hak asasi manusia ini dihormati dan dilindungi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima ada efektivitas dan efisiensi pemerintah. Pemerintah ini harus mampu mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Efektivitas merujuk pada pencapaian hasil yang sesuai target, sedangkan efisiensi menekankan penggunaan anggaran dan waktu secara hemat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Pemerintah yang tidak efisien rawan terjadi pemborosan dan tidak mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat. Yang keenam ini ada keadilan dan inklusivitas. Good governance menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat ini termasuk yang rentan dan termarginalkan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembangunan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan publik maupun juga dalam proses pengambilan keputusan. Inklusivitas menciptakan rasa memiliki dan memperkuat kohesi sosial. Inklusivitas adalah prinsip dalam good governance yang menekankan bahwa setiap individu ini atau kelompok dalam masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk juga bisa terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Inklusivitas berarti pemerintah ini tuh harus merangkul semua golongan, termasuk kelompok rentan ataupun seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan minoritas, agar suara dan kepentingan mereka itu juga bisa didengar gitu dan juga bisa dipertimbangkan. Prinsip ini tuh mencegah terjadinya diskriminasi dan ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan publik, sumber daya maupun juga kekuasaan. Yang ketujuh ada visi strategis. Itu pemerintah harus memiliki pandangan jangka panjang yang realistis dan juga berkelanjutan, selaras dengan aspirasi masyarakat dan tantangan global. Visi strategis ini menjamin arah kebijakan yang memandu setiap langkah pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, tapi juga bisa mempertimbangkan generasi masa depan. Pentingnya good governance dalam pembangunan. Penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu tuh sebenarnya penting buat menciptakan situasi pembangunan yang nyaman dan juga aman. Kalau pemerintah jalan dengan baik, jujur, transparan, bertanggung jawab, masyarakat tuh jadi percaya, negara pun jadi punya legitimasi yang kuat, dan orang-orang juga jadi lebih sangat buat ikut terlibat dalam pembangunan. Terus sebaliknya, kalau prinsip-prinsip good governance nggak dijalanin, akibatnya bisa fatal. Adanya korupsi yang merajalela, terus juga lembaga-lembaga pemerintah tuh jadi lemah, pelayanan masyarakat tuh jadi jelek. Contoh nyatanya tuh kayak bisa lihat di negara-negara kayak Finlandia, Selandia Baru, dan juga Singapura. Mereka tuh konsisten buat nerapin good governance dan hasilnya tuh kelihatan banget bagusnya. Ekonominya bagus, pendidikannya maju, dan juga rakyatnya tuh sejahtera. Jadi bisa dibilang good governance itu bukan cuma teori ataupun slogan, tapi emang buat strategi nyata buat membawa negara arahnya tuh yang lebih baik gitu. Jadi pemerintah yang baik tuh dasarnya adalah demokrasi, keterbukaan, dan juga tanggung jawab ke rakyat. Dan buat negara-negara yang masih berjuang membereskan masalah tata kelolanya tuh, prinsip-prinsip itu bisa dijadiin prioritas biar sistem pemerintahannya tuh bisa jauh lebih bersih, adil, dan juga berkelanjutan. Untuk selanjutnya itu ada perumusan dan penerapan good governance di Indonesia. Konsep good governance ataupun tata kelola pemerintahan yang baik itu nggak langsung muncul gitu aja di Indonesia. Itu tuh hasil dari berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi di negara kita. Terutama tuh kayak ada perubahan besar di dunia politik dan juga tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Waktu zaman Orde Baru, dulu tuh banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan sama pemerintah karena banyak banget masalah korupsi, terus kekuasaannya tuh yang terlalu terpusat, terus minimnya keterbukaan. Nah, setelah reformasi 1998, banyak orang tuh yang mendorong perubahan besar. Mereka tuh pengen banget pemerintah tuh lebih terbuka, lebih bersih, terus lebih bertanggung jawab.
Selain itu, dorongan juga datang dari dunia internasional, yang dimana negara-negara lain dan juga lembaga-lembaga global tuh pengen Indonesia tuh punya sistem pemerintahan yang lebih baik. Jadinya, mulai saat itu tuh pemerintah Indonesia tuh mulai berusaha ngebenerin sistem birokrasi dan memperbaiki cara kerja pemerintah supaya lebih demokratis, terus juga bisa dipercaya oleh rakyat. Masih kata tuh kayak good governance di Indonesia tuh lahir karena ada desakan dari dalam negeri, yaitu rakyatnya sendiri kan, dan juga dari luar negeri, apalagi setelah kejadian krisis kepercayaan pemerintah dan pemerintah pada zaman dulu. Nah, untuk selanjutnya itu ada awal mula dan latar belakang. Terus ini tuh kayak kita tuh nyeritain gimana waktu zaman Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998. Cara kerja pemerintah Indonesia tuh sangat terpusat, di mana semua keputusan penting itu biasanya tuh diambil dari pusat ataupun di Jakarta. Dan mengingat tuh pemerintahannya tuh dipenuhi sama birokrasi yang benar-benar ribet banget. Sayangnya tuh dibalik pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya bagus waktu itu, banyak banget ternyata terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut tuh KKN. Pemerintah tuh jarang terbuka, nggak transparan, dan juga hampir nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat sendiri kepada publik. Dampaknya tuh masyarakat tuh makin jadi jengkel ya sama pemerintah, kayak makin gak percaya. Terus kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin itu makin lebar banget, pembangunan yang gak merata antar wilayah. Terus juga ada kebebasan masyarakat yang dimana banyak dibatasi. Karena itulah masyarakat tuh makin mulai menuntut adanya perubahan. Puncaknya tuh terjadi pada krisis besar yang kita tahu pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini tuh cuma bukan soal ekonomi doang yang anjlok, tapi juga bikin kelihatan jelas bahwa sistem pemerintahan kita itu lagi lemah banget. Terus pengawasannya buruk, tanggung jawab ke publik itu hampir nggak ada. Nah, selanjutnya itu ada perumusan konsep good governance di Indonesia pasca reformasi. Jadi, pemerintah Indonesia mulai merumuskan strategi untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ada beberapa tonggak penting dalam perumusan ini. Yang pertama itu ada tahun 1999, yang dimana pemerintah Indonesia bersama Bappenas dan UNDP menyusun dokumen Partnership for Governance Reform in Indonesia yang berisi kerangka kerja reformasi tata kelola negara berdasarkan prinsip good governance. Nah, yang kedua itu tahun 2001, jadi dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai upaya memperbaiki manajemen pemerintahan. Yang ketiga itu tahun 2004, jadi diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Lalu yang terakhir tahun 2009, lahirnya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2010 sampai tahun 2025 yang menjadi arah kebijakan jangka panjang penerapan good governance melalui reformasi birokrasi. Jadi, dalam perumusan ini, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas itu masih menjadi bagian integral dari perencanaan dan implementasi kebijakan publik. Selanjutnya ada penerapan good governance di Indonesia. Jadi, penerapan good governance di Indonesia itu dilakukan melalui berbagai aspek kelembagaan dan kebijakan publik. Antara lain, yang pertama itu reformasi birokrasi, di mana pemerintah meluncurkan berbagai program untuk menata birokrasi agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari KKN. Program ini itu mencakup penyusunan sistem pengukuran kinerja, peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, dan penerapan sistem merit dalam rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua itu ada pemberantasan korupsi. Jadi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 melalui UU nomor 30 tahun 2002 merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam kerangka good governance. Yang ketiga ada peningkatan transparansi anggaran. Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD dengan e-budgeting, pemerintah daerah didorong untuk membuka akses informasi anggaran kepada publik. Ini itu bertujuan untuk mendorong pengawasan masyarakat dan mencegah penyelewengan dana publik. Lalu yang keempat ada peningkatan partisipasi publik. Jadi pemerintah itu mulai melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.
pembentukan forum warga, serta penguatan peran LSM dan media. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Penerapan e-government ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Layanan berbasis digital seperti e-procurement, iktp, dan lapor telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan good governance. Meskipun berbagai langkah reformasi telah dilakukan, penerapan good governance di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, di mana korupsi masih merajalela di banyak tingkat pemerintahan, menghambat terciptanya sistem yang bersih dan akuntabel. Selain itu, kapasitas institusi pemerintah, terutama di daerah, seringkali belum memadai untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas secara optimal. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga turut memperburuk situasi. Karena daerah-daerah dengan sumber daya terbatas kesulitan mengakses teknologi, informasi, dan layanan yang mendukung tata kelola yang baik. Di sisi lain, budaya birokrasi yang masih tertutup dan kurang responsif terhadap publik itu membuat implementasi kebijakan sering hanya bersifat administratif, tanpa ada perubahan yang substansial. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap reformasi, terutama dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh sistem lama. Jadi mereka tuh seringkali menolak perubahan karena khawatir kehilangan akses terhadap kekuasaan atau sumber daya. Jadi semua ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan good governance tidak cukup hanya dengan kebijakan teknokratis, melainkan membutuhkan komitmen politik, perubahan budaya birokrasi, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ini saya akan bahas tentang komponen dan hubungan antar komponen dalam good governance atau dalam bahasa sederhananya yaitu prinsip-prinsip utama yang jadi fondasi pemerintahan yang baik. Yang pertama itu pentingnya good governance. Nah, kenapa sih kita perlu good governance? Karena tata kelola pemerintahan yang baik itu jadi kunci untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan bisa cepat merespon kebutuhan rakyat. Tapi zaman sekarang tantangannya itu makin berat, mulai dari globalisasi, teknologi yang terus berkembang, sampai tuntutan masyarakat yang makin tinggi. Makanya pemerintah tuh nggak bisa lagi ngandelin sistem birokrasi lama yang kaku dan tertutup. Harus ada perubahan cara kerja, dan salah satu caranya itu adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Lalu yang kedua itu perbedaan good governance dan revamping governance. Nih, di sini kita tuh juga bisa bedakan antara dua konsep. Yang pertama itu good governance lebih ke arah standar atau prinsip-prinsip normatif seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain-lain. Sementara revamping governance itu lebih ke pendekatan atau strategi baru yang lebih fleksibel, inovatif, dan kolaboratif, termasuk dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Jadi bisa dibilang good governance itu adalah fondasi, sedangkan revamping governance itu adalah cara baru yang membangun fondasi itu. Oke, yang ketiga itu 9 komponen good governance. Ada 9 prinsip utama good governance. Yang pertama itu partisipasi, kedua itu supremasi hukum, ketiga transparansi, keempat responsivitas, kelima konsensus, keenam keadilan dan inklusivitas, ketujuh efektivitas dan efisiensi, ke-8 akuntabilitas, dan ke-9 visi strategis. Nah, yang keempat itu hubungan antar komponen. Nah, ini tuh penting. Semua prinsip tadi itu saling berkaitan dan nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Misalnya, kalau pemerintah transparan tapi nggak akuntabel, ya tetap aja percuma. Publik tuh tetap bisa kehilangan kepercayaan. Atau kalau akuntabilitas ada tapi tanpa partisipasi masyarakat, maka kebijakan bisa kehilangan legitimasi. Jadi kalau ada satu komponen yang lemah, sistemnya tuh bisa goyah. Prinsip-prinsip itu ibaratnya seperti satu kesatuan utuh yang saling menopang. Oke, saat ini saya akan membahas perkembangan dan tuntutan pemikiran revamping governance. Nah, saya akan membahas latar belakang munculnya konsep revamping governance terlebih dahulu. Konsep ini tuh muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan model pemerintahan tradisional yang dinilai terlalu birokratis, kaku, dan lambat dalam merespon perubahan zaman. Sejak tahun 1980-an, banyak negara mulai mempertanyakan efektivitas model birokrasi ala Weber yang penuh dengan regulasi dan prosedur, namun tidak efisien dalam pelayanan publik. Lalu terdapat tuntutan masyarakat. Kondisi ini tuh diperparah dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan 1. Pelayanan yang cepat dan responsif, 2. Pemerintahan yang transparan, ketiga partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tuh tidak lagi puas dengan model top down. Mereka tuh menginginkan sistem yang lebih terbuka dan adaptif. Nah, disinilah revamping governance menjadi jawaban. Konsep ini tuh menawarkan perubahan paradigma dari birokrasi tradisional menuju sistem tata kelola yang lebih fleksibel,
kolaboratif, inovatif, dan yang paling penting itu berorientasi pada hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa revamping governance bukan hanya tentang mereformasi birokrasi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang lebih modern dan manusiawi. Oke, slide kali ini saya akan membahas soal perkembangan pemikiran revamping governance, atau dalam arti gampangnya itu menemukan kembali cara pemerintah mengatur dan melayani masyarakat. Revamping governance itu menandai adanya perubahan besar dalam cara pandang dan cara kerja pemerintahan modern. Yang pertama adalah transformasi dari government ke governance. Jadi dulu pemerintah tuh dianggap sebagai aktor utama, bahkan satu-satunya yang ngatur semua urusan masyarakat. Tapi sekarang pendekatannya itu udah berubah. Pemerintah tuh bukan lagi penguasa tunggal, melainkan bagian dari jaringan kerja sama bareng sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Kenapa? Karena masalah sekarang tuh makin kompleks, kayak perubahan iklim, kemiskinan, pendidikan, dan gak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dalam konteks ini tuh pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang partisipasi, mengkoordinasikan berbagai kepentingan, dan membangun kerjasama antar aktor untuk cari solusi bareng-bareng. Lalu masuknya nilai-nilai New Public Management atau NPM. Nah, NPM itu awalnya muncul dari dunia bisnis dan manajemen, lalu mulai diterapkan di sektor publik. Intinya itu fokus pada efisiensi, pengelola anggaran berdasarkan kinerja, desentralisasi kewenangan, dan orientasi pada hasil bukan prosedur. Tapi dalam kerangka revamping governance, pendekatan NPM ini tuh nggak dijalankan secara kaku. Nilai-nilai efisiensi itu dikombinasikan dengan partisipasi dan kolaborasi, supaya pemerintah bukan cuma efektif, tapi juga demokratis. Yang ketiga itu pengaruh globalisasi dan teknologi digital. Kita tuh nggak bisa lepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Di era digital seperti sekarang, dunia pemerintah tuh jadi jauh lebih terbuka, cepat berubah, dan terkoneksi secara global. Globalisasi ini tuh bukan pemerintah harus lebih cepat merespon isu-isu global, sementara teknologi digital kayak e-government, open data, dan layanan online membuka peluang buat pemerintah yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih partisipatif. Dalam revamping governance, teknologi itu bukan cuma alat administratif, tapi juga wadah dialog antar pemerintah dan masyarakat. Tuntutan revamping governance. Jadi kalau misalkan ngomongin revamping governance, itu tuh nggak cuma ngubah soal struktur atau aturannya doang, tapi cara berpikir dan cara kerja pemerintahannya juga harus ikut berubah. Nah, tuntutan utamanya itu sebenarnya banyak, tapi sebenarnya gampang buat dicerna gitu. Yang pertama, pemerintah itu tuh harus punya fleksibilitas institusi. Artinya, organisasi pemerintahan itu tuh jangan terlalu kaku, tapi harus bisa menyesuaikan diri kalau misalkan ada perubahan. Lalu juga misalkan ada tuntutan buat berinovasi dan melek teknologi. Jadi pemerintah itu tuh harus berinovasi, dan manajemen pengetahuan itu tuh benar-benar penting banget. Pemerintah tuh gak bisa pakai cara yang lama terus gitu. Terus ada juga kolaborasi antar multi pihak, yang artinya tuh pemerintah tuh gak bisa kerja sendirian. Dia tuh harus kerjasama antar swasta, antar masyarakat, komunitas, bahkan juga kerjasama antar kampus. Nah, kemudian orientasi hasilnya itu benar-benar penting banget. Pemerintah tuh sekarang tuh nggak cukup cuman bikin program, tapi harus jelas dampaknya ke masyarakat. Jangan cuman kayak ngejalanin produser doang gitu, tapi hasilnya ya nggak ada rasanya gitu. Dan yang terakhir, kepemimpinan adiktif juga harus jadi tuntutan. Pemerintah juga butuh pemimpin yang bisa cepat baca situasi dan bisa berubah sesuai zamannya gitu. Semua hal yang tadinya bikin pemerintah geser gitu, yang dari dulu serba birokratis dan juga serba kaku gitu, jadi lebih partisipatif dan juga pakai pendekatan yang berbasisnya tuh data. Jadi keputusan yang diambil tuh bukan asal tebak aja gitu, tapi emang berdasarkan fakta dan kebutuhan real dari masyarakat tuh. Selanjutnya ini ada konsep revamping governance menurut beberapa ahli. Nah, kita lihat dari beberapa ahli ini, dia nih ngegambarin konsep
preventing governance. Jadi bukan cuma opini doang, tapi hasil benar-benar pemikiran panjang dari banyaknya pakar. Nah, misalnya nih dari Osborne dan Kebler, dia tuh bilang kalau misalkan pemerintahan tuh harus berperan sebagai statutory, bukan wing, yang artinya tuh pemerintah tuh harus jadi pengarah, bukan cuma pelaksana langsung gitu. Misalnya nih, mereka nih bikin sistem, lalu biarinlah pihak-pihak lain kayak misalkan masyarakat, swasta, atau yang bantu ngejalanin ini pemerintah nih jadi semacam fasilitator aja gitu, yang ngatur arah aja. Nah, terus Paiman juga punya konsep 3 bentuk governance. Ada self-governance. Nah, self-governance ini nih warga yang ngatur sendiri. Terus ada shared governance, dia tuh kayak kerja bareng antar pemerintah dan juga masyarakat. Dan juga ada hierarchical governance. Dia ini yang model lama, tapi pemerintahnya paling atas. Jadi sebenarnya ini tergantung kebutuhan. Kita nih bisa pakai kombinasi ketiganya gitu kan. Nah, kalau HUD itu dia tuh ngeperkenalin kalau misalkan New Public Management atau NPM ini tuh ngedeketin yang fokusnya tuh ke efisiensi dan akuntabilitas, mirip gaya manajemen di sektor swastanya. Jadi pemerintah tuh bisa lebih gampang, lebih cepat, dan hasil tuh benar-benar terukur. Jadi stoker tuh punya pandangan, kalau stoker ya punya pandangan yang bahwa governance itu tuh sekarang tuh udah jadi kerja bareng antar aktor. Gak bisa lagi nih pemerintah nih berdiri sendiri, jadi harus ada setara dan ada kolaboratif ya. Kettle menekanin kalau misalkan penting kerja lintas antara sektor atau antara wilayah. Pemerintah tuh harus bisa sinergi antar instansinya gitu, antar instansi, antar wilayah, atau bahkan antar lintas negara. Dan Bevir juga ngingetin bahwa kita nih bahwa kalau misalkan makna lokal itu tuh lebih penting, karena tata kelola itu tuh nggak bisa seragam aja gitu. Kita tuh harus disesuaikan sama konteks budaya, konteks nilai, dan juga narasi masyarakat setempatnya. Selanjutnya ini ada komponen preventing governance. Nah, kalau misalkan di slide ini kita tuh bahas bagian-bagian komponen utama dari preventing governance. Jadi, nggak cuma sekedar teori aja, tapi kita tuh harus tahu elemen-elemen nyatanya itu apa aja gitu. Nah, yang pertama ini nih yang paling kelihatan itu ya, pergeseran peran pemerintah. Nah, pemerintah tuh gak lagi gitu ngejalanin semuanya sendirian, tapi sekarang tuh lebih jadi pengarah, jadi fasilitator, bahkan kadang jadi katalisator yang bikin pihak lain tuh bergerak bareng-bareng. Nah, terus juga ada inovasi dan teknologi. Pemerintah sekarang tuh udah mulai pakai aplikasi. Nah, kayak misalkan dashboard, terus e-budgeting, terus juga ada dan lain-lain lah gitu. Nah, tujuannya tuh ya biar cepet, terus biar transparan dan juga efisien. Lalu penting juga nih ya yang namanya kolaboratif multifaktor. Jadi pemerintah nih sama masyarakat sipil, sektor swasta, dan juga akademisi, semuanya tuh diajak duduk bareng buat ngerjain bareng-bareng masalah yang benar-benar kompleks. Nah, misalnya kayak misalkan soal lingkungan, soal pendidikan, atau juga soal kemiskinan. Nah, komponen selanjutnya itu ada fokus pada hasil, result oriented. Pemerintah tuh harus mikirin output ya, tapi bukan cuma produsernya aja gitu, bukan cuma bikin program, tapi apakah program ini nih bisa ngidupin warganya lebih baik apa enggak gitu kan. Nah, terakhir yang gak kalah penting ini ada akuntabilitas dan orientasi pada warga. Pemerintah tuh sekarang ini nih benar-benar dituntut buat lebih transparan, lebih gampang diakses, dan juga benar-benar ngasih layanannya yang benar-benar dibutuhin masyarakat gitu, bukan cuma sekedar formalitas atau proyek semata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait praktik good governance dan reinventing governance yang ada di Indonesia. Nah, sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia ini mulai beralih dari sistem pemerintahan yang sentral
sentralistik dan tertutup ke arah tata kelola yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Nah, perubahan ini jadi awal diterapkannya prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Nah, ada juga contoh praktik good governance yang terlihat dalam kewajiban instansi pemerintah. Nah, menyusun laporan keuangan digital yang diaudit oleh BPK dan diumumkan secara terbuka. Nah, juga ada di tingkat daerah inovasi seperti e-budgeting dan e-planning di DKI Jakarta pada saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memudahkan pengawasan publik terhadap anggaran. Nah, di tingkat nasional juga ada aplikasi Lapor yang memungkinkan masyarakat ini mengadukan layanan publik secara langsung dan wajib ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Tapi good governance saja itu nggak cukup, diperlukan pendekatan reinventing good governance, yaitu pembaruan cara kerja birokrasi agar lebih inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata. Nah, hal ini tuh kelihatan dari program dana desa yang memberikan kewenangan langsung ke desa buat ngerancang pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Contohnya itu ada Desa Ponggok di Kalaten yang berhasil ngebangun wisata air yang dikelola secara profesional oleh BUMDes. Nah, selain itu, pendekatan reinventing governance itu juga tampak dalam pengembangan smart city yang ada di Surabaya, Bandung, dan Makassar. Nah, pemerintah kota ini juga kerjasama dengan perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta buat nyiptain sistem layanan publik, sistem digital layanan publik. Nah, di Surabaya, Wali Kota Trisma hari ini mempelopori platform seperti e-health yang mempercepat layanan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Jadi, dengan demikian, good governance dan reinventing governance ini adalah dua pendekatan yang saling melengkapi. Yang satunya buat ngebenahin sistem, dan satunya lagi nih ngubah pola pikir birokrasi buat lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Jadi, salah satu contoh nyata praktik good governance dan reinventing governance yang ada di Indonesia dapat kita lihat di kota Surabaya, khususnya saat dipimpin oleh Tri Risma hari ini. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Surabaya melakukan reformasi besar dalam pelayanan publik. Banyak layanan yang dulunya rumit dan memakan waktu diubah jadi sistem digital yang efisien dan mudah diakses masyarakat. Kayak misalnya itu ada e-health buat layanan kesehatan, e-pendidikan buat pendataan siswa dan sekolah, dan serta ada e-permit buat proses perizinan usaha. Nah, selain itu, kota ini tuh membangun sistem pelaporan masalah lingkungan yang berbasis CCTV dan laporan warga yang terintegrasi secara real time. Inovasi ini bukan hanya sekedar soal teknologi, tapi nunjukin transformasi cara kerja birokrasi yang lebih modern dan berorientasi pada kepuasan publik. Nah, ini tuh mencerminkan nilai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam good governance, sekaligus semangat reinventing good governance yang terbuka pada kolaborasi dan inovasi lintas sektor. Nah, di tingkat desa, kita juga bisa melihat praktik serupa di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Dulu itu cuman desa biasa, tapi kini jadi desa wisata yang berbasis air yang menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Nah, ini dicapai dengan manfaatin dana desa secara akuntabel dan partisipatif buat ngebangun Umbul Ponggok sebagai objek wisata yang dikelola secara profesional oleh BUMDes. Nah, keuntungan dari wisata tersebut gak hanya buat kas desa, tapi juga dikembalikan ke masyarakat melalui program pembangunan. Nah, ini tuh nunjukin gimana pemerintah desa ini bisa jadi motor ekonomi lokal dan praktik reinventing governance yang inovatif sekaligus good governance karena masyarakat ini terlibat langsung dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Nah, contoh lain itu ada di Desa Kutu Bali yang sukses ngebangun kawasan wisata Pantai Pandawa dan ngelolanya tuh secara kolektif melalui koperasi desa. Nah, pemerintah desa ini nggak hanya bertindak sebagai pengelola dan penghubung antara masyarakat dan investor dan wisatawan, dan pembagian hasil dan pengelolaan aset ini dilakukan secara profesional dan adil. Nah, ini tuh ngebuktiin bahwa desa itu bisa jadi pusat inovasi dan kolaborasi yang menerapkan prinsip keadilan, transparansi, partisipasi yang jadi inti dari good dan reinventing-nya governance. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi kompleksitas tata kelola publik di era globalisasi, dua pendekatan utama yang relevan itu good governance dan reinventing governance. Good governance ini kan berlandaskan pada prinsip normatif seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan. Di Indonesia ini, prinsip-prinsip ini mulai diterapkan sejak era reformasi, antara lain melalui reformasi birokrasi,
pembentukan KPK, sistem e-government, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Tapi, hambatan seperti korupsi dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan. Sementara itu, reinventing governance ini muncul sebagai respon atas kelemahan birokrasi tradisional, dan pendekatan ini pun menekankan inovasi, kolaborasi lintas sektor, teknologi digital, dan keterlibatan aktif masyarakat serta sektor swasta. Jadi pemerintah ini nggak lagi jadi pelaku tunggal, tapi bertindak sebagai fasilitator pembangunan. Nah, keduanya ini juga saling melengkapi. Jadi good governance ini menyediakan prinsip dasar, sedangkan reinventing governance ini nawarin metode baru yang fleksibel dan adaptif. Nah, contoh nyata keberhasilannya itu kan dapat kita lihat di kota Surabaya, Desa Ponggok, dan Desa Kutuh yang berhasil mereformasi layanan publik dan pembangunan lokal secara signifikan. Jadi dengan demikian, buat ngewujudin tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan responsif, Indonesia ini perlu mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara konsisten di semua level pemerintahan. Nah, dengan kepemimpinan yang inovatif dan partisipasi masyarakat yang kuat.